إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصفي وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كيف حالكم جميعا؟ الحمد لله. الحمد لله. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan adalah ketika kita diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk bisa hadir di majelis al-ilm. Karena ini merupakan al-ilmu merupakan warathatul anbiya. Karena kenapa? Fa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilm. Para anbiya itu, para ikhwati fillah, tidak mewarisi dinar, dirham, harta, tidak. Yang mereka warisi adalah al-ilm, yaitu ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu, maka mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajatnya. Amin. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau merupakan qudwah, contoh, dimana beliau yang telah menjelaskan syariat, dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan kepada kita petunjuk yang benar, yang telah memperingatkan kita dari jalan kesesatan. Maka sepantasnya kita sebagai umatnya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pula kepada para keluarga, kepada para sahabat, dan kepada mereka yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Para ikhwati fillah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syariat untuk kita, umat manusia. Di dalam syariat tersebut ada yang namanya halal, yang dimana syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan, kita diperintahkan untuk menjalankannya. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukannya. Demikian sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk menjauhkan, untuk menjauhi diri dari hal-hal yang haram.
Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini, pada malam yang penuh berkah ini, kita akan membahas salah satu hal yang haram kita lakukan, salah satu hal yang haram yang mesti kita jauhkan dari kehidupan kita masing-masing. Hal tersebut, perkara tersebut merupakan perkara az-zina. Allah Subhanahu wa taala menetapkan sesuatu yang di mana kita kerjakan kita akan mendapatkan dosa. Di mana jika seorang hamba melakukannya, maka dicatat amalan sayyi'ah, amalan buruk, dosa baginya. Di antara hal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita atau ingatkan kepada kita untuk menjauhi dosa az-zina. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu atau kalian mendekati zina. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Berarti ada batasannya. Ada hal-hal yang harus kita jauhi. Ada wasilah, ada perantara yang menjerumuskan seseorang pada zina. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wala taqrabuz zina, dan jangan dekati zina tersebut. Kenapa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita? Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya az-zina itu adalah, sesungguhnya zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Berarti zina merupakan suatu jalan yang buruk yang membawa kita pada kehancuran dunia maupun di akhirat kelak. Maka di antara sifat ibadur rahman, ya, hamba-hamba ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, salah satunya apa? Wala yaznun. Mereka itu wala yaznun, mereka tidak melakukan zina. Ini salah satu di antara ciri hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang telah melakukan hal demikian, maka dia telah melanggar, telah melampaui batas, telah melampaui apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Banyak. Kalau kita berbicara masalah zina, banyak bentuknya, banyak modelnya. Di antaranya adalah az-zina an-nadhar, atau zinatul ain, zina mata. Ya, ketika seorang melihat apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita, janganlah engkau melihat suatu yang haram. Dan begitu banyak wasilah atau perantara yang bisa menjatuhkan, ya, seorang pada zinatul ain,
atau zinatun nazar, yaitu zina yang berkaitan dengan melihat. Dan ini ya sangat berbahaya ketika kita melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jika seorang tersebut melakukan kebiasaan seperti ini dan terus dia melihat hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, wal'iyadu billah, lama-kelamaan seorang tersebut kalau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan jatuh pada kehancuran. Wal'iyadu billah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kita ya batasan-batasan bahwasanya laki-laki tidak boleh bergaul bercampuran dengan kaum wanita. Ini adalah merupakan apa? Mencegah agar tidak jatuh pada perbuatan az-zina yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka senantiasa kita jaga pandangan kita, jaga penglihatan kita. Jangan sampai penglihatan kita jatuh pada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Maka kalau kita lihat sesuatu secara tidak sengaja, maka kita hindari dan kita ucapkan astagfirullahaladzim. Jangan kita lihat sesuatu yang haram kemudian kita mengajak teman kita, ayo ada sesuatu, dan seterusnya. Na'udzubillah. Ya, ini namanya ta'awanu 'alal itsmi. Ya, saling bekerja sama dalam keburukan, tidak boleh. Kalau antum jatuh dalam kesesatan, kalau antum jatuh dalam perkara yang haram, janganlah engkau mencari, janganlah engkau mengambil temanmu jatuh dalam hal yang buruk pula. Kemudian zinatul lisan, yaitu zina al-lisan, zina ucapan. Bicara hal-hal yang kotor, ya, bicara hal-hal yang bisa membangunkan hawa nafsu. Dan ini termasuk zina lisan yang harus kita jauhi. Ya, tidak boleh seseorang berkata-kata kotor sehingga menimbulkan hawa nafsu dan seterusnya. Kemudian dia jatuh pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Kemudian ada juga zinatul yad, zina tangan, ya, yang dimana tangan tersebut melakukan, ya, mengambil hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Di mana dengan tangan tersebut dia berusaha melakukan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini tidak boleh. Dan ada yang namanya zina ar-rijl, yaitu zina langkah kaki, di mana dia melangkah ke tempat-tempat yang bermaksiat atau tempat-tempat yang di mana di dalamnya ada kemaksiatan. Waliyadu billah. Dan ini tidak diperbolehkan. Dan ada zinatul fikr, ya, zina kemudian dia berpikir hal-hal yang apa? Yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dia membayangkan, ya, hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan dan seterusnya. Para ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara, ya, efek negatif yang ditimbulkan, ya, efek negatif dari perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan adalah di antara yaitu zina bisa mengurangi keimanan atau agama seseorang.
Ketika seseorang melakukan zina, maka seorang tersebut waliyadzubillah, ya, dia melakukan kemaksiatan kepada Allah, imannya turun, berkurang. Karena iman itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkurang dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Az-zina waliyadzubillah. Di antara sisi negatif, ya, sisi negatif atau dampak buruk orang yang melakukan zina, yaitu diantaranya adalah zina atau orang yang melakukan zina mendapatkan apa? Murka Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala murka kepada siapa? Melakukan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah murka kepada mereka. Allah tidak suka. Allah jauhkan rahmat darinya. Waliyadzubillah. Dan di antara efek negatif atau keburukan yang didapatkan oleh orang yang melakukan zina, yaitu apa? Yaitu menggelapkan hati dan menghilangkan cahaya darinya. Semakin banyak seorang melakukan perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yaitu zina dan seterusnya, semakin hitam hatinya, semakin gelap, semakin jauh dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Belajar dia tidak fokus. Dia ingin menghafal Al-Quran, tidak bisa. Dia ingin menghafal hadis, tidak bisa, tidak masuk. Seakan-akan ada penghalang. Kenapa? Karena hatinya gelap, karena hatinya hitam. Ya, ada kisah ketika Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengadu kepada siapa? Al-Waqi', yaitu syekh gurunya. Asy-Syafi'i mengatakan rahimahullahu taala, "Syaqautu ila Waqi' su'a hifdhi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna 'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Imam Syafi'i mengatakan, "Syaqautu ila Waqi' su'a hifdhi." Saya mengeluh kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Ya, hafalannya buruk. Rahimahullah taala. Pelajaran, ya, antum juga jika ada sesuatu yang membuat antum tidak fokus ketika antum belajar, ketika antum menghafal, ada sesuatu, ya, tidak bisa fokus dan seterusnya, ingatlah mungkin ada sesuatu yang antum kerjakan yang Allah Subhanahu wa taala larang. Mungkin ada kemaksiatan atau kesalahan yang antum lakukan. Apa yang dikatakan oleh Waqi' ketika melihat Imam Syafi'i mengeluh kepadanya? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Waqi' memerintahkanku fa akhbarani bi anna 'ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Ilmu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana dengan ilmu orang bisa lihat mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan ilmu orang bisa membedakan ini yang benar, ini yang salah. Wa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi.
dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Maka ilmu ini mulia, para ikhwati fillah. Maka ilmu ini tidak dimiliki kecuali orang-orang yang mulia. Maka senantiasa kita muhasabah, ya, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kita pada perkara maksiat. Dan para ikhwati fillah, di antara hal-hal yang haram yang dimana di dalamnya mengandung zina, perbuatan zina, yaitu dimana yang terjadi di kaum Lut alaihissalam. Dan ini menjadi pembahasan kita malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah Nabi Lut alaihissalam agar kita tidak melakukan dengan hal yang sama, agar kita menjauhi hal tersebut, agar kita terhindar dari perkara yang murka tersebut. Alhamdulillah kita semua hidup, ya, di madrasah, di sekolah. Walhamdulillah tidak ada pengaruh wanita di dalamnya. Alhamdulillah. Tapi ada satu, yaitu pengaruh. Ini yang kita waspadai. Jangan sampai seorang jatuh pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walutan idh qala liqaumihi, ketika Nabi Lut alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ya, kalau seorang laki-laki berzina, na'udzubillah, dengan seorang perempuan, maka dia telah melanggar syariat. Tapi jika ada seorang laki-laki, na'udzubillah, suka dengan seorang laki-laki, maka dia telah melanggar dua perkara, syariat dan tabiat fitrah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita berpasang-pasangan. Laki-laki pasangan dengan perempuan. Tapi sekarang kebanyakan, na'udzubillah, laki-laki mencari pasangan laki-laki pula. Na'udzubillah min dzalik. Dan maka harus kita tahu, harus kita pelajari. Kenapa? Supaya kita jangan terjadi di dalamnya, supaya kita terhindar dari perkara yang murka tersebut. Jangan sampai kita hidup di sini, ya, semua laki-laki kemudian kita merasa diri aman, ya, tidak jatuh pada zina dan seterusnya. Bahkan justru kita harus pahami, jangan sampai kita, na'udzubillah, ya, seorang itu terjatuh pada perkara yang sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihissalam. Apa kata kaum Nabi Lut? Kata Nabi Lut alaihissalam, innakum au atatuna al-fahishata. Apakah engkau mendatangkan atau mengerjakan maksiat atau fahisyah, ya, keburukan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, dan sebelumnya tidak ada yang pernah melakukan sebagaimana yang kalian lakukan sekarang ini. Baik itu di kalangan manusia maupun di kalangan hewan-hewan.
Tidak ada yang melakukannya. Maka Nabi Lut mengatakan, kenapa engkau melakukan hal yang semurka ini, yang dimana seseorang tidak pernah melakukannya? Apa? Perkara apa yang mereka kerjakan? Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Nabi Lut alaihissalam, sesungguhnya kalian mendatangi laki-laki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka. Jadi mereka mendatangi laki-laki untuk apa? Na'udzubillah min dzalik, untuk melepaskan hawa nafsunya. Ya, bukan kepada wanita. Ya, bal antum qaumun musrifun. Justru kalian adalah kaum yang melampaui batas. Para ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita bahwa perkara ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya, oleh manusia sebelumnya. Karena kenapa? Karena ini merupakan melanggar atau menyelisihi fitrah manusia. Fitrah manusia. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah penyakit. Ya. Maka jika ada seorang melihat orang lain melakukan hal demikian, maka cegahlah. Jika ada antum dapati mereka, maka nasihatilah. Maka ingatlah adab Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah apa yang Allah Subhanahu wa taala timpahkan atau azab kaum Lut alaihi salam. Jika ada seorang yang melihat atau mendapatkan hal demikian, maka senantiasa minta dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubah kebiasaannya. Di antara dalil ikhwati fillah kenapa perbuatan al-liwat ini adalah perbuatan kaum Nabi Lut alaihissalam adalah perbuatan yang terlaknat. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallah man 'amila 'amala qaumi Lut." Allah melaknat, Allah Subhanahu wa taala melaknat siapa yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh kaum Lut. Dan ini menunjukkan dosa besar ya ikhwan. Tidaklah suatu dosa atau tidaklah suatu perkara di dalamnya ada laknat ataupun ancam dengan api neraka, ketahuilah bahwa dosa tersebut, perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala murka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, bayangkan, 3 kali. La'anallahu man 'amila la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. 3 kali ya ikhwah.
Kenapa? Karena Nabi SAW ingin menjelaskan bahwa perbuatan itu harus dijauhi. Perbuatan tersebut harus kita hindari. Jangan sampai terjatuh, jangan sampai seorang itu jatuh di dalamnya. Wal'iyadu billah. Para ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hal-hal atau sebab-sebab yang dimana seorang bisa terjatuh di dalam perkara demikian. Ada sebab-sebab di mana seorang itu bisa terjerumus di dalamnya. Di antaranya adalah pergaulan yang salah. Maka siapa yang bergaul dengan mereka, wal'iyadu billah, maka otomatis dia akan terjatuh di dalamnya. Maka sahabat harus pilih. Kalau antum ingin memilih sahabat, maka pilihlah sahabat yang baik. Karena pergaulan yang sangat, karena pergaulan yang salah, maka seorang jatuh di dalamnya. Kalau pemabuk, maka kalau seorang bergaul dengan pemabuk, maka akan menjadi pemabuk pula. Waliyadu billah. Barang siapa yang bergaul dengan pencuri, maka dia akan menjadi pencuri juga. Sama halnya perkara kaum Nabi Lut, kaum Nabi Lut, barang siapa yang bergaul dengan mereka, otomatis mereka akan terjatuh di dalamnya. Dan ini yang antum harus hindari. Jangan sampai terjatuh di dalam perkara apa-apa yang mereka lakukan. Waliyadu billah. Al-mar'u ala dini khalilih. Bahwasanya seorang itu di atas agama temannya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka senantiasa salah seorang di antara kalian lihat siapa sahabatnya. Carilah sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat-sahabat yang senantiasa mengingatkan akan kebenaran. Sahabat yang mengajak ngaji, sahabat yang mengajak belajar. Bukan sahabat yang mengajak main. Dan seterusnya. Maka cari sahabat yang apa? Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala antum semua adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat yang baik dan bisa satu sama lain mengajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Sahih? Alhamdulillah. Dan itu harus diterapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Barang siapa yang terjatuh pada perkara ini, ingatlah azab Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan. Baik itu secara tersembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Mungkin ada seorang yang melakukan di tempat-tempat yang tidak terlihat oleh manusia. Tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Oh, si fulan si fulan lagi belajar. Si fulan lagi main-main. Oh, si fulan lagi maksiat. Wal'udzubillah. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa sedangkan dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadu billah.
Coba kita lihat kisah ya azab ya yang didapat oleh kaum Lut. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjirin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita azab, coba kita perhatikan. Azab kaum Nabi Lut. Maka tak kalah dengan azab kami, maka tak kalah datang azab kami, kata Allah Subhanahu wa taala, kami jadikan negeri kaum Lut apa? Faj'alna 'aliyaha safilaha, yaitu kami jadikan yang di atas ke bawah. Bayangkan. Yang dulunya di atas, Allah balik tanah itu. Kemudian tidak berhenti sampai situ ya ikhwah. Ada lagi azab yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijilin mamdud. Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar, bertubi-tubi. Ya, bukan hujan, tapi batu yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Bukankah membolak-balikan tanah itu sudah cukup? Tidak cukup. Karena kenapa? Karena perkara yang mereka lakukan adalah perkara yang sangat murka. Maka Allah Subhanahu wa taala dobelkan azabnya. Para ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Lut alaihissalam ya pada zaman itu ya, ini adalah faedah. Di antara faedah ya ikhwati ya. Dulu para nabi hidup pada satu masa. Contohnya adalah Nabi Lut alaihissalam, yaitu hidup dengan semasa dengan Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para nabi itu untuk umatnya saja. Ya, untuk kaumnya saja. Contohnya apa? Kaum Nabi Musa bersama Harun alaihissalam. Sedangkan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua umat manusia. Untuk semua umat manusia. Para ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut, atau homoseksual dan seterusnya, atau LGBT dan seterusnya. Takutlah akan laknat Allah Subhanahu wa taala. Takutlah akan azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala melaknat, maka tidak ada rahmat baginya. Arti laknat adalah bu'd an rahmatillah, jauh dia rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya susah. Ya. Hartanya tidak berkah. Kesenangan sesaat. Ya. Dia mendapatkan kesempitan dalam hatinya. Selalu merasakan susah dan seterusnya. Dan ini adalah karena dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang telah jatuh pada perkara tersebut, ingatlah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah atas laknat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan.
Para ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara dampak negatif, ya, di antara dampak negatif yang ditimbulkan, ya, yang ditimbulkan oleh, ya, apa namanya, homoseksual dan seterusnya, LGBT dan seterusnya, di antaranya adalah mereka membenci para wanita. Ya, mereka membenci kaum wanita. Karena kenapa? Karena mereka itu tidak ada lagi keinginan kepada kaum wanita. Dan ini dampak negatifnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala apa? Menciptakan kita berpasang-pasangan. Jika laki-laki tidak menginginkan lagi, ya, dengan wanita, maka punahlah manusia. Manusia akan punah. Tidak ada lagi manusia yang bisa, ya, hidup di atas muka bumi ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bahwasanya laki-laki itu adalah pasangannya wanita, perempuan. Dan di antara dampak negatif, ya ikhwah, bahwasanya, ya, sifat ini bisa merusak syaraf otak. Jika ada seorang yang tercandu, na'udzubillah, dengan hal yang demikian, maka bisa dilihat perilakunya. Bisa dilihat dari kesehari-hariannya. Bisa dilihat dari cara bicaranya, bisa dilihat dari cara berjalannya, dan seterusnya. Waliyadzubillah. Maka ikhwati fillah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, di antara hal-hal yang negatif, ya, yang didampak, ya, yang terjadi atau hal negatif dari perkara yang keji ini, perkara yang mungkar ini, di antaranya adalah na'udzubillah, tersebar luasnya penyakit. Karena ini adalah penyakit, ya ikhwah. Penyakit yang harus kita obati. Na'udzubillah min dzalik, ketika, ya, dari satu penyakit berpindah ke penyakit lainnya. Maka di antara hal-hal yang harus kita jauhi adalah ikhwah, tidak boleh, ya, na'udzubillah, seorang laki-laki bermesraan dengan laki-laki yang lain. Seperti apa? Contohnya apa? Pelukan. Ya. Ataupun, ya, mohon maaf, mencium satu sama lain. Ya. Dan ini terjadi. Dan ini adalah suatu perkara yang mereka sukai. Kemudian memegang, ya, daerah-daerah yang tidak boleh kita pegang. Harus hindari, ya ikhwah. Maka jika kita mendapatkan hal demikian, ingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Ingatkan dia. Jangan justru mencaci, memaki, dan seterusnya. Jangan. Karena itu adalah penyakit. Dan penyakit itu harus diobati. Jangan sampai seseorang, ya, kita caci, kita maki dia terus menerus, justru dia jauh
tambah benci, tambah jatuh dalam apa? Hal tersebut. Jangan. Justru apa? Kita nasihati dia. Kita arahin dia. Kita pahami dia bahwa hal ini adalah hal yang Allah Subhanahu wa taala murka. Bahwa hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan azab baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara hal-hal yang bisa menjaga seseorang agar tidak terjatuh di dalamnya yaitu apa? Yang pertama, memahami akidah yang benar. Agar kita tidak terjatuh di dalamnya, maka kita belajar agama, belajar akidah yang benar, belajar pemahaman yang benar. Oh, ini adalah salah. Oh, ini yang benar. Maka tugas antum ikhwati al-kiram adalah belajar. Supaya apa? Supaya antum tidak terjatuh di dalamnya. Agar antum apa? Bisa tahu ini yang baik dan ini yang buruk. Yaitu belajar. Kemudian di antara hal yang bisa mencegah ya, orang terjatuh di dalamnya apa? Sering mengikuti majelis ta'lim. Belajar. Kenapa ya ikhwah? Karena insyaallah ta'ala yang ikuti majelis ta'lim itu adalah ar-rijal, laki-laki sejati. Insyaallah ta'ala yang ikutin majelis ta'lim mereka adalah laki-laki yang sejati. Ya. Karena laki-laki sejati itu mereka cinta ilmu, ya. Mereka cinta kebaikan. Mereka cinta kebenaran dan seterusnya. Kemudian di antara hal-hal yang bisa mencegah kita ya ikhwati, kita berada di lingkungan yang syar'i. Kita berada di sekolah yang syar'i. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah kita berada di lingkungan yang syar'i insyaallah taala. Maka kita terhindar, ya. Bisa terhindar dari hal yang murka ini. Di antara hal yang bisa mencegah ya agar seorang tidak terjatuh, ya agar seseorang tidak melakukan hal demikian, memperbanyak mendengarkan ceramah agama. Ya, memperbanyak apa? Mendengarkan ceramah-ceramah taujihat, ya, tausiah dari ustaz-ustaz kita. Ya. Kenapa ya ikhwah? Karena di dalamnya ya para ustaz-ustaz kita, guru-guru kita menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang halal dan mana yang haram. Mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hal yang sering terjadi di kalangan ya yang kita sering lihat bahwasanya ada sebagian siswa yang masih buka aurat. Ya.
Dan ini tidak diperbolehkan. Aurat laki-laki dari mana sampai mana? Baik. Tahu semuanya. Ya. Tapi kenapa sebagian masih melakukannya? Ya. Di antaranya apa? Ya, tidak boleh di dalam syariat, di dalam agama kita tidak boleh dua orang laki-laki tidur dalam satu selimut. Ya. Tidak diperbolehkan. Ya. Maka ini hal-hal yang harus dijauhkan. Tidak boleh. Maka apa ya ikhwah? Kalau antum dapatkan hal demikian, antum ingatkan. Ya. Antum nasihati bahwa hal ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, kita mengingatkan diri kita masing-masing agar apa? Agar kita senantiasa menjaga diri kita dari hal atau perkara yang murka ini. Coba mulai dari sekarang kita lihat ya. Kita lihat, awasi, ya, kita pantau apakah ada di antara kita ya yang melakukan hal demikian. Ya. Ataukah adakah di antara kita ya, adakah di antara kita ciri-ciri demikian ataupun tidak? Dan itu bisa kelihatan, ya. Bisa kelihatan kalau ada kita lihat seorang ketika dia bertemu temannya kemudian dia bernafsu, harus dijaga, ya. Kalau dia mulai memegang ya hal-hal yang tidak diperbolehkan, maka perhatikan, harus jaga jarak, ya. Dan insyaallah taala tidak akan terjadi di sini insyaallah. Betul? Alhamdulillah. Ya. Ingat, bukan hanya di masjid kita jaga, akan tetapi di luar masjid pun kita harus menjaga pergaulan kita. Ya. Jangan anggap sepele. Kalau ada seseorang yang ada naudzubillah keinginan atau niat untuk melakukan hal tersebut, maka ya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hal yang mesti kita perhatikan, hal yang mesti kita pelajari bahwasanya perkara ini ya ikhwati fillah, perkara yang sangat murka yang mesti kita jauhi. Maka apa? Kita jauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita atau menjaga kita untuk terhindar dari hal yang murka tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya, demikian kajian singkat kita ini atau ceramah singkat ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan mudah-mudahan ya kita harus amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peluk di sini maksudnya peluk dengan syahwat. Ya. Tunggu dulu. Yang masuk di sini adalah peluk dengan syahwat, keinginan. Kalau peluk antara bapak dan anak itu diperbolehkan. Cipika-cipiki itu diperbolehkan. Tadi kenapa ada teman yang baik dan teman yang gimana kalau teman baiknya Kenapa? kan misalnya ada teman buruk Ya. teman baik Oke, terus kan kadang harus simpan aja dulu, ya. kan itu Iya, harus ngikuti temannya baik, jangan ikut temannya buruk. Makanya harus cari sahabat, ya, cari teman. Jangan sampai bergaul dengan salah teman, maka akan terjadi buruk pula. Maka kalau kita ingin mencari teman sahabat, maka carilah sahabat yang baik, bukan sahabat yang buruk. Supaya kita apa? Tidak terjatuh di dalamnya. Baik, kan? Masya Allah. Barakallahu fiik. Antara macam-macam zina itu kita pikir itu ada. Nah, menghayal hal-hal menghayal. Remaja kebanyakan remaja itu suka sama lawan jenis itu termasuk menghayal pikiran. Ya. Kenapa? Kayak lawan jenis itu termasuk zina. Kalau dia menghayal laki-laki, kemudian dia menghayal seterusnya, naik syahwatnya itu termasuk dalam zina fikir. Ya, jadi hal-hal yang bukan hanya saja. Intinya kalau dia membayangkan hal-hal yang bisa memberikan syahwat, itu masuk perkara yang zina. Ya. Sini. Kalau apa? Kalau kita misalnya punya anak, Ya. anaknya dididik kita Diobati. pakai paracetamol. Diobatin apa? Suruh dinasihati, ikut terapi, kemudian harus masukkan pondok pesantren, kemudian olahraga yang bersama laki-laki, jangan perempuan terus dan seterusnya. Banyak obatnya. Ya. Pokoknya yang Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Apa? Ya, itu namanya kasih sayang. Ya, diperbolehkan. Ya, kalau memeluk ayah dan ibu, seorang anak sama ibu atau seorang ibu dengan bapak, ya, seorang anak dengan bapak atau seorang anak dengan ibu. Kasih sayang diperbolehkan. Itu namanya peluk kasih sayang, bukan peluk syahwat. Ya. Diperbolehkan. Ya? Siapa? Bisa keluar nggak? Nah, tanda tangan dong Ustaz. Tanda tangan Ustaz. kan diminta tanda tangan ya? Gak diminta tanda tangan. Gak diminta. Gak boleh. Kan gak diminta. Gak ada syaratnya. Gak apa-apa. Ini kajian paling keren. Kajian paling keren. Kok paling keren? Ya, yang paling keren siapa? Ya, sekalian. Mau tanda tangan. Jadi, bilang mau tanda tangan. Gimana? Sini. Ya. Oke. Apa? Apa nih? Rangkuman. Masya Allah, luar biasa. Mumtaz.
Ah, Nafis. Apa Nafis? Masya Allah, banyak banget ya catatannya. Berapa lembar catatannya? 1,5 lembar. Luar biasa. Tes. Hah? Apa lagi? Kan udah. Kok nggak bagus? Kan udah. Tuh. Sini. Iya, kan satu Ah, terkenal apa?